Pengetahuan regulasi dan legalitas industri furnitur dalam negeri. Di sini ada NIB, NPWP, dan surat izin ekspor. Berikut teman-teman yang mengerjakan yang ada di kelompok 3. Yang pertama ada Nisa Nadia Pratiwi dengan NIM tersebut. Ada Aprian Bagaskoro. Ada Farah Aulia Filaili. Ada Katan Willy Ardiansyah. Dan ada M. Deni Ihsan Aprilianto. Di sini ada beberapa outline yang sudah kita kerjakan bareng-bareng. Kementerian apa saja yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan SIU? NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission atau OSS bagi pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai bukti registrasi dan identitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya, termasuk mengurus izin usaha dan izin komersial. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang ketiga ada surat izin usaha atau SIU atau surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan izin kepada suatu usaha untuk beroperasi. SIUP biasanya diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan domisili perusahaan. SIUP merupakan bukti legalitas usaha dan diperlukan untuk berbagai kegiatan seperti mengikuti tender pemerintah atau mendapatkan akses pendanaan. Berikut ini merupakan kementerian yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan SIU atau SIUP. Ada Kementerian Investasi BKPM, ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Kementerian Koperasi dan UKM, dan ada Kementerian Keuangan atau LNSW atau INSW. Ada juga Kementerian Keuangan RI, ada juga Kementerian Koperasi dan UKM, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apakah WNA wajib memiliki NPWP? Tenaga kerja asing atau WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib memiliki NPWP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak dalam negeri dikenal pajak atas penghasilan kena pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenal atas penghasilan bruto. Pemotongan pajak penghasilan WNA dilakukan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan pasal 21 dan 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas imbalan seperti gaji, honorarium, atau pembayaran lainnya. Lalu, bagaimana dengan WNA yang menikah dengan perempuan warga negara Indonesia? Apakah wajib bayar pajak? Warga negara asing atau WNA yang menikah dengan perempuan Indonesia belum tentu wajib membayar pajak di Indonesia. Status sebagai wajib pajak dalam negeri WPDN ditentukan berdasarkan syarat subjektif dan objektif, termasuk kemungkinan terjadinya dual residence diakui dengan WPDN oleh dua negara. Indonesia menggunakan sistem pajak berbasis keluarga, namun istri dapat memilih untuk mengurus kewajiban perpajakannya sendiri atau separate filing, meskipun tetap terkait dengan penghasilan suaminya. Jika suami WNA telah menjadi WPDN, pernikahan harus sah secara hukum di kedua negara sebelum kewajiban pajak ditentukan. Mengapa izin usaha ekspor jasa itu penting? Izin usaha ekspor penting karena memberikan legalitas yang melindungi pelaku usaha dari masalah hukum, mempermudah akses permodalan, dan meningkatkan daya saing. Legalitas juga memudahkan proses pendirian usaha baru. Untuk menjadi eksportir di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi syarat administratif seperti SIUP, akta pendirian perusahaan, TDP, bukti pemenuhan kewajiban pajak, dan surat keterangan bank.
Selanjutnya yaitu cek nomor NIB, NPWP, surat izin ekspor pada 3 industri. Yang pertama ada PT Jawa Lili Furniture. Di sini ada NIB-nya yaitu 8120000821 dan ini adalah NPWP dari PT Jawa Lili Furniture yaitu 72147267602000 dan ada surat izin ekspor dari PT Jawa Lili Furniture yaitu 530-IUI-416-117 dan selanjutnya yaitu pada CV kayu manis. Di sini ada NIB-nya yaitu 9120-311-115. Selanjutnya NPWP dari CV kayu manis 02-105-895-85-43000 dan surat izin usaha kecilnya dari CV kayu manis yaitu 2175 DP 007 5 2013. Dan selanjutnya yaitu CV Ergo Furniture Indonesia mempunyai NIB yaitu 912013042065 dan berikut NPWP dari CV Ergo Furniture Indonesia yaitu 21-846-7426-000 dan di sini ada surat izin usaha dari CV Ergo Furniture Indonesia 00631023 PKI 2016. Di sini ada 3 contoh perusahaan dengan proses bisnis yang berbeda dengan NIB, NPWP, dan izin usaha ekspor. Yang pertama yaitu PT Maju Jaya Furniture Indonesia, manufaktur dan ekspor furnitur kayu, lokasinya di Jepara, Jawa Tengah. NIB 1234678900123 dengan NPWP 012345678987 000. Izin usaha ekspor nomor 123-Eptik Kemenperin _2024. Untuk perusahaan yang kedua yaitu PT Nusantara Tekstil Mills, tekstil dan garmen, lokasinya di Bandung, Jawa Barat. NIB-nya 9876543210987 dengan nomor NPWP 029843543210000. Izin usaha ekspor dengan nomor 456 Tekstil Kemendak 2024. Dengan perusahaan yang terakhir yaitu PT Agro Lestari Sawit, pengolahan minyak sawit, lokasinya di Riau, Sumatera. NIB-nya 4567891234567 dengan nomor NPWP 03-321-123-5-456-000 dengan nomor izin ekspor 789-ET CPO Kemendak 2024. Apakah menurut Anda keberatan NIB sebagai satu-satunya identitas legal usaha sudah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan usaha? Atau masih diperlukan dokumen pendukung lainnya untuk validasi legalitas secara menyeluruh? Nomor induk berusaha atau NIB
memudahkan proses perizinan, dan memberikan kepastian hukum dasar bagi pelaku usaha. Namun, belum cukup untuk menjamin legalitas menyeluruh, terutama bagi usaha berisiko menengah hingga tinggi. Beberapa sektor tetap memerlukan izin tambahan, dan tantangan seperti infrastruktur, OSS yang belum merata, serta koordinasi antar instansi yang kurang optimal menunjukkan perlunya sinergi antara NIB dan dokumen legalitas sektor lainnya. Bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan menjadikan OSS sebagai satu-satunya pintu perizinan usaha nasional? Apakah sentralisasi ini justru menyederhanakan birokrasi atau malah menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses digital? NIB merupakan langkah maju dalam penyederhanaan perizinan dan memberikan kemudahan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui sistem OSS. Namun, NIB belum cukup menjamin perlindungan hukum secara menyeluruh karena masih diperlukan dokumen tambahan sesuai jenis dan risiko usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Nah, kepemilikan dokumen legal sendiri kayak NIB, NPWP, dan izin ekspor itu bisa dimanfaatkan loh sama pelaku usaha untuk memperoleh insentif pajak atau akses pembiayaan ekspor dari pemerintah. Nah, kok bisa? Karena NIB sendiri itu tuh bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat atau KUR yang akan memudahkan dalam aspek pendanaan. Nah, maksudnya itu tuh kita yang sebagai pelaku usaha bisa mendapatkan syukur rendah KUR sehingga dapat membantu mengembangkan perusahaan itu sendiri. Selain NIB, NPWP juga bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman bank sehingga prosesnya itu bisa lebih sederhana jika memiliki NPWP. Selain itu juga mendapatkan berbagai fasilitas kredit jika menyantumkan NPWP, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit tanpa agunan atau KTA, kartu kredit, kredit dengan banyak kegunaan, pinjaman mobil, dan membuat SIUP. Nah, dalam konteks perdagangan jasa itu ada lembaga internasional seperti WTO yang ada di dunia ini. Mungkin teman-teman bertanya, apakah lembaga internasional seperti ini itu mempengaruhi Indonesia dalam membentuk kebijakan ekspor jasanya? Oke, dimulai dari WTO sendiri. WTO atau World Trade Organization merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Tujuan WTO adalah untuk meningkatkan tarif hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia, di mana untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya. Sehingga untuk mencapai tujuan-tujuan ini, WTO memiliki program kerja yang terstruktur. Nah, untuk negara-negara yang tergabung dalam WTO sebenarnya memiliki peluang dan tantangannya sendiri. Peluangnya yaitu mampu mengembangkan produk jasa atau produk dagangannya ke pasar internasional, pasar yang lebih luas. Akan tetapi untuk tantangannya, negara yang tergabung seperti Indonesia ini perlu mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dan menyelaraskan tujuannya dengan WTO. Sehingga jika ditanya apakah WTO ini mempengaruhi kebijakan ekspor jasa di Indonesia, itu jawabannya iya, karena WTO memiliki ketentuan yang perlu dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Menurutmu, apa langkah tegas pemerintah agar setiap perusahaan di Indonesia lebih sadar dan peduli terkait kelengkapan legalitas usaha? Yaitu dengan memperkuat peran pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga perlu menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Sebagaimana disebutkan bahwa penerapan sanksi terhadap
pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan legalitas sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Pendampingan intensif dari pemerintah daerah dan kemudahan akses layanan OSS atau online single submission juga menjadi bagian dari strategi agar pelaku usaha tidak lagi merasa kesulitan atau enggan mengurus legalitas. Dengan pendekatan yang tegas namun juga mendukung, perusahaan akan lebih sadar akan pentingnya kepatuhan hukum demi keberlanjutan usahanya. Apa konsekuensi hukum bagi perusahaan yang beroperasi tanpa NIB? Bagaimana peran pemerintah dalam menindak pelanggaran tersebut? Dan solusi efektif yang dapat diterapkan untuk mencegahnya? Perusahaan tanpa NIB dapat dikenai sanksi administratif sesuai aturan seperti penghentian usaha atau denda. Pemerintah berperan penting dalam penegakan melalui pengawasan dan pembinaan lewat sistem OSS dan koordinasi instansi supaya pencegahan meliputi sosialisasi, penyederhanaan perizinan dan penguatan OSS untuk menciptakan ekosistem usaha yang legal dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan usaha perlu memahami pentingnya suatu legalitas di sektor apapun. Legalitas usaha merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin menjalankan perusahaan secara legal dan resmi. Nomor induk berusaha atau NIB, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan surat izin usaha juga berperan penting dalam memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya dokumen legal tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan fasilitas pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan program insentif ekspor yang membantu dalam menekan biaya produksi dan memperbesar kapasitas ekspor. Berikut beberapa referensi yang kami dapatkan dari artikel dan jurnal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.